Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Pusat Penyeluruhan Pertanian, KLC, Katimker, dan KTU Pusat Penyeluruhan Pertanian. Yang kami banggakan dan selalu kami cintai seluruh penyuluh pertanian seluruh Indonesia. Dan yang pertama, Bapak dan Ibu kami sampaikan bahwa hari ini adalah hari terakhir Bapak dan Ibu terkait dengan BOP agar bisa salur tahap 2. Sehingga kami mohon bagi Bapak dan Ibu yang mengurus BOP teman-teman penyuluh, sesegera mungkin untuk menyelesaikan administrasinya, baik itu pelaporan di SIKD maupun administrasi-administrasi lainnya, agar penyaluran BOP tahap 2 bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian yang kedua terkait dengan rekening penggajian Bapak dan Ibu. Bagi Bapak dan Ibu yang memang diminta kembali untuk pendataan rekeningnya, kami mohon untuk segera menyampaikan perbaikannya ke kami, karena data rekening Bapak dan Ibu ini sangat-sangat dibutuhkan oleh kami, di mana sekarang udah tanggal 16 Desember, Bapak dan Ibu, sebentar lagi kita menyambut tahun baru 1 Januari 2026, di mana Bapak dan Ibu akan mendapatkan gaji dari Kementerian Pertanian terkait dengan kepegawaian Bapak dan Ibu sebagai penyuluh. Kemudian yang ketiga, dengan ada banyaknya WA Bapak dan Ibu terkait dengan cuti, kami sampaikan Bapak dan Ibu, ada belangko cuti yang biasa kami lakukan untuk memproses cuti Bapak dan Ibu. Di sini ada formulir permintaan dan pemberian cuti. Nah, Bapak dan Ibu kami sampaikan di sini kepadanya, nanti silakan diisi kepada yang terhormat Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian. Ya, kemudian Bapak isi nama, jabatan, unit kerjanya karena di 2026 Bapak dan Ibu itu sudah masuk ke Pusat Penyuluhan Pertanian. Jadi unit kerjanya silakan isi Pusat Penyuluhan Pertanian. Kemudian NIP, pangkat golongan ruang dan masa kerja. Kemudian Bapak nanti pilih jenis cuti yang akan diambil, apakah cuti tahunan, cuti sakit, cuti alasan penting, cuti besar, cuti melahirkan, atau cuti di luar tanggungan negara. Kemudian tuliskan lamanya cuti, kemudian yang selanjutnya alamat, kemudian pertimbangan. Nah, ini Bapak dan Ibu di pertimbangan, ini tentu saja yang pertama ini tanda tangan Bapak dan Ibu sekalian yang akan mengajukan cuti. Nah, yang kedua, pertimbangan alasan langsung yang pertama ini bagi Bapak dan Ibu yang penyuluh pertanian jenjang muda ke bawah, ini persetujuannya adalah Kepala Tata Usaha Pusat Penyuluhan Pertanian, yaitu Mas Andre. Kemudian keputusan yang berwenang memberikan cuti, kalau di sini Mas Andre, nanti di sini Pak Kapus Luh ya. Tetapi kalau untuk yang madya ke atas, ini kedua-duanya adalah Pak Kapus. Jadi atasan langsungnya Pak Kapus, pejabat yang memberikan cuti juga Pak Kapus. Nanti untuk link ini kami share Bapak dan Ibu ke Bapak dan Ibu semua ya. Silakan yang akan mengajukan cuti, silakan untuk membuat formulir permintaan dan pemberian cuti ini. Baik, kemudian yang terkait pengawalan dan pendampingan Brigade Pangan, Bapak dan Ibu, kami sampaikan bahwa saat ini pengawalan dan pendampingan Brigade Pangan sudah mencapai 78%. Dari 15 provinsi dengan total penyuluh pendamping yang ada dan di SK-kan itu sebanyak 1.102 orang yang sudah melaporkan pengawalan dan pendampingannya di aplikasi eMonef adalah 855. Di mana provinsi yang sudah mencapai 100% yaitu Kalimantan Selatan,
kemudian Lampung, dan Bengkulu. Ini terima kasih sekali kepada 3 provinsi ini yang sampai saat ini masih konsisten untuk selalu melaporkan pelaporan, pengawalan, dan pendampingannya. Kemudian untuk provinsi-provinsi yang hijau itu ada Jambi 91%, Kalimantan Barat 88%, Kepulauan Bangka Belitung 87%. Sedangkan provinsi-provinsi yang lain masih kuning yaitu ada Aceh, kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua Selatan, Riau, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Bapak dan Ibu, kami mohonkan walaupun mungkin ini sudah akhir tahun ya Bapak dan Ibu, di mana pengawalan dan pendampingan ini tetap dipantau oleh pimpinan. Kami mohon partisipasi Bapak dan Ibu untuk melaporkan pengawalan dan pendampingan di kedepannya tetap konsisten Bapak dan Ibu. Kami mohon untuk provinsi-provinsi yang memang masih belum optimal, ini bisa dioptimalkan sampai nanti akhir tahun 2025 ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Mbak Salma, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tari. Tadi disampaikan himbauan ya untuk menyelesaikan administrasi agar penyaluran BOP itu bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian tadi disampaikan juga pengingat terkait perbaikan rekening agar segera dikirim ya teman-teman. Terus untuk selanjutnya itu disampaikan juga tadi alur pengajuan cuti dan pengingat untuk melakukan pelaporan Brigade Pangan yang tadi disampaikan sudah 78% dengan total pendamping yang sudah melaporkan itu sebanyak 885 orang. Pak Andre. Ini telah hadir Pak Andre, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kepada Pak Andre kami persilakan, Pak. Cakep. Baik, maaf Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kapuslu, Pak Acep, Bu Tari, dan Mas Darwin, dan Mbak Salam. Ya, Mas Salam ya. Ya, Bapak Ibu mohon maaf, ini saya eh, baru join lagi setelah sekian purnama karena memang eh, banyak agenda di Jakarta. Mungkin hari ini pun juga ada acara di kami di kantor. Jadi saya singkat saja nih karena memang eh, pertama terkait gaji. Bas 3 memang Bapak Ibu ditunggu saja Pak. Kami sudah menanyakan ke biro bolak-balik, tapi memang yang Bas 3 itu memang belum ada kabar untuk yang Bas 3. Kemudian untuk teman CASN, teman-teman CASN silakan mengisi SID yang untuk form gaji masih kami tunggu. Silakan diisi. Kemudian eh, terkait nanti yang Google Drive sudah akan kami buka hari ini yang untuk kenaikan pangkat dan gaji berkala akan kami share share lagi hari ini. Mohon maaf karena memang kemarin juga banyak kendala lah di Jakarta seperti itu. Kemudian terkait rekening. Untuk rekening untuk Mandiri udah banyak yang lapor bahwa banyak yang mappingnya salah ya, maksudnya salah tuh jauh lintas kabupaten dari kota asal. Tapi menurut info dari Bank Mandiri, silakan Bapak Ibu tetap bisa ke cabang terdekat dari domisili. Nanti akan dibukakan dari cabang terdekat, walaupun memang bukan cabangnya, tapi bisa, tapi memang agak agak butuh proses karena bukan merupakan cabang induknya seperti itu. Info dari Bank Mandiri ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nama-nama yang belum pun sudah kami share yang Bank Mandiri mana-mana yang belum seperti itu. BSI juga sudah sama udah kami share. Nah, untuk BRI BRI masih untuk BRI Bapak Ibu untuk yang Bank BRI eh, memang sebagian besar sudah muncul di Brimonya masing-masing dan memang ada yang ganda, ada yang 2, ada yang 3 rekening. Menurut dari pihak BRI nanti akan di-delete secara otomatis oleh pihak BRI dari by system. Jadi Bapak Ibu tinggal tunggu saja. Nah untuk BRI dari pihak BRI pun terkait belum ada arahan apapun. Jadi Bapak Ibu yang eh, di lokasi banknya BRI itu yang cukup tidak perlu ke bank BRI, nanti akan ada info dari saya untuk update-nya seperti apa. Jadi tidak perlu mendatangi bank BRI untuk membuka rekening atau apapun karena memang dari bank BRI pusat pun belum ada arahan, belum ada info seperti apa.
BSI juga sama, BSI juga sama. Kalau yang sudah ada akan dapat email. Silakan cek di email masing-masing dan itu juga akan nunggu kabar. Nah, mungkin ada sedikit info yang ini sebenarnya info tambahan tapi juga penting ternyata Bapak Ibu. Kemarin kami rapat antara Bank Himbara, BSI, BRI Mandiri sebagai payroll Bapak Ibu yang baru nanti di Kementan dengan Asbanda, Asosiasi Bank Daerah. Nah, ternyata Bapak Ibu izin menyampaikan nih memang infonya. Jadi memang teman-teman penyuluh ini se-Indonesia setelah dicek di Asosiasi Bank Daerah, Bank Jateng, Bank Jatim, dan 27 bank se-Indonesia itu, Bank Aceh sampai dengan Bank Papua itu, Bapak Ibu masih mempunyai total kredit kurang lebih 2 triliun Bapak Ibu. Jadi 38.000 penyuluh kita itu masih mempunyai tanggungan kredit ke bank daerah itu kurang lebih 2 triliun nilainya. Dan itu menurut saya sangat besar juga sih. Nah, yang masalahnya adalah eh, pada saat Bapak Ibu per 1 Januari menjadi pegawai Kementan kan Bapak Ibu masih mempunyai kewajiban yang memang masih punya tanggungan ya, entah itu hutang maupun KPR ataupun dan lain-lainnya ke bank asal. Ke bank asal nih, ke bank asal maksudnya ke Bank Aceh, Bank Jatim, Bank Jateng, Bank Papua, asal jangan Bank Andre aja. Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi memang ini lagi cari mekanismenya bagaimana caranya eh Bapak Ibu itu ya pokoknya asal jangan mengalir aja deh tanggungannya. Cuman bagaimana caranya mekanismenya Bapak Ibu tuh jangan sampai kewajiban Bapak Ibu yang memang punya tanggungan ke bank daerah itu sampai tidak ditunaikan kewajibannya. Nah, memang kalau mekanisme paling gampang adalah pada saat Bapak Ibu gajian ke rekening BRI, BSI ataupun ke Mandiri, ya Bapak Ibu segera memindahkan ke bank sebelumnya, ke Bank Jateng ataupun Bank Jating gitu, Bank Jatim lah, supaya tetap terdebet di awal Januari. Itu mekanisme yang paling gampang sih kemarin sempat diskusi. Cuman memang kedua yang mekanisme selanjutnya itu lagi akan dibicarakan di pihak bank lah, yang cara terbaik win-win solution supaya dari pihak banknya tidak dirugikan, bank asalnya tidak dirugikan, tapi Bank Mandiri BRI BRI juga dimudahkan pada saat mungkin nanti entah itu take over ataupun apa ya istilahnya mungkin di payrollnya Bapak Ibu mungkin gini nih nanti bank daerah kirim data nih ke kami. Kami akan data usulkan ke 3 bank himbara itu untuk di apa namanya istilahnya dibantu diblokir senilai tanggungan Bapak Ibu nih, tanggungan yang memang punya punya tanggungan. Memang kalau saya nilai saya kaget juga sih 2 triliun ternyata Tapi Indonesia ya Bapak Ibu ya Indonesia ternyata teman-teman penyuluh kita ini luar biasa. Saya juga baru tahu kemarin 2 miliar 2 triliun mohon maaf. Itu intermezzo sekilas info Bapak Ibu terkait rekening. eh tapi nanti mekanismenya pihak bank yang akan mengatur nanti akan kami infokan juga. Tapi sedang dibicarakan antara pihak Bank Himbara dengan bank daerah. Terus untuk selanjutnya BOP tadi mungkin Pak Cep sudah menyinggung masih ada 44 kabupaten kota secara nasional yang memang belum belum salur belum salur karena memang ada kendala terkait laporan di SIKD. Jadi yang bagi 44 kabupaten kota itu hari ini kita undang Zoom khusus jam setengah 10 bersama BPKD. Kita akan undang Kementerian Keuangan untuk mencarikan solusinya seperti itu untuk yang 44 kabupaten. Kemudian eh sebentar. Saya belum nyiapin pantun ya Bapak Ibu ya, ntar aja besok dah. Ini juga mendadak. Gitu ya Bapak Ibu untuk bank pokoknya kalau BRI tahan dulu jangan jangan gerak Bapak Ibu, gak usah ke bank tunggu kabar eh yang belum muncul. Kalau yang belum muncul nih, untuk yang belum muncul kemungkinannya dua. Satu, memang belum diproses, dalam artian sedang mengantri di bank-banknya. Maksudnya, ada 3 kemungkinan. Satu, memang Bapak Ibu belum ngisi Google Form-nya ataupun Excel-nya. Kedua, sudah mengisi tapi sedang diproses, masih proses. Yang ketiga nih Bapak Ibu, ada kendala dengan Dukcapil. Nah, saya nggak tahu nih, saya nanya, kalau yang kendala Dukcapil itu gimana? Pahit-pahitnya nih Bapak Ibu saya nanya nih ke Bank Mandiri sama BRI. Pahit-pahitnya adalah Bapak Ibu harus ke Dukcapil nih ya untuk mengurus entah itu namanya salah atau apa karena memang udah bahasanya tuh udah diinjek ditembak masih nggak bisa. Cuman saya masih nunggu
kabar resmi dari pihak bank, baik itu Bank Mandiri, BRI maupun BSI kan. Soalnya rata-rata tiga bank itu ada kendala dukcapil tuh. Itu entah entah memang nama Bapak Ibu nggak sesuai dukcapil atau seperti apalah. Yang paling parah nih Bapak Ibu, ada kasus di blacklist. Ada nama teman-teman penyuluh kita di blacklist. Apa rekeningnya tuh namanya tuh hitam di bank, di BI-nya, BI checkingnya tuh hitam. Terus eh itu Bapak Ibu, terus apa ya, sebentar lagi. Terus kalau yang tadi rekening banknya BRI-nya double atau triple, dimin aja Bapak Ibu, dimin aja. Itu nanti akan dari pihak BRI-nya yang akan take down, menghapus. Itu eh BSI juga belum, tunggu aja. BSI juga belum. Terus tadi yang terkait bank, pokoknya ditunggu aja Bapak Ibu, yang terkait hutang-hutang ya. Pokoknya terkait hutang-hutang ditunggu aja. Nanti nanti akan ada mekanisme dari bank, antar bank himbara dengan bank daerah, gitu. Nanti nomornya Pak Suhanda akan saya share. Pak Suhanda, BES 3 belum ada kabar, Pak. Saya juga masih menunggu nih. Eh saya ngomong pahit-pahitnya nih Bapak Ibu nih ya. Pahit-pahitnya ini saya ngomong pahit-pahitnya ya. Mungkin bisa jadi, mudah-mudahan saya salah. Tetapi bisa jadi yang nanti BAS 3 kalaupun muncul bisa jadi mungkin eh, gajiannya mungkin telat. Telat tuh karena ya sekarang udah tanggal 16 Desember. Kita harus mengolah data rekening, bukan rekening. eh, tapi prinsipnya sih kami berusaha di awal Januari semua serentak. Tapi mohon mohon permakluman Bapak Ibu pada saat memang nantinya kalau memang kalau ada yang telat. Telat itu dalam artian mungkin ada yang di 1 Januari, ada yang di tanggal 5 dan seterusnya, itu mohon harap maklum karena memang ya 38.000 yang bersamaan dan kita harus memprosesnya, jangan sampai ada kesalahan. Itu aja sih Bapak Ibu ya. Eh hutang diputihkan jangan Pak. Hutang diputihkan jangan, itu kewajiban Bapak, itu tanggung jawab tuh, ada saya di Q&A, jangan. Ya pokoknya nanti kalau terkait hutang, nanti Bapak Ibu nanti ada penjelasan dari bank lah, antar kita kan Kementan ini hanya jembatan saja, menjembatani, tapi terkait eh, utang dan sebagainya nanti dari pihak bank. BRI sabar Bapak Ibu ya, BRI sabar, nanti tunggu kabar dari saya. Sementara jangan usah ke bank dulu karena dari pihak Bank BRI belum ada edaran apapun ke BRI cabang-cabang. Jadi ditunggu saja. Itu mungkin itu Mbak Salma, izin karena Bapak Ibu saya juga ada rapat lainnya. Besok lagi kita ketemu Bapak Ibu ya. Ntar saya update lagi. Saya akhiri. eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Andre atas tadi disampaikan beberapa informasi dan pengingat terkait gaji ya. Mungkin demikian rangkaian apel pagi pada hari ini telah kita laksanakan bersama. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dan hadir dalam kegiatan apel pagi ini. Sebagai pengingat, jangan lupa untuk melaksanakan LCS serta melakukan pelaporan harian Brigade Pangan dan juga LTP sesuai dengan ketentuan. Semoga semangat pagi ini menjadi motivasi bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.